Jadi karena hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat besar, tentu mukaddimahnya, tanda-tandanya akan terjadinya peristiwa yang besar itu didahului juga dengan peristiwa yang besar yang terjadi di dunia, yang melanda umat manusia. Apakah itu bentuknya sebagai gempa bumi yang dahsyat yang melanda berbagai wilayah di seluruh dunia, atau kebakaran dahsyat yang terjadi di berbagai wilayah dan tempat di penjuru dunia. Intinya adalah karena hari kiamat itu perkara yang sangat besar, maka tanda-tandanya juga dimulai daripada hal-hal yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'a sunnatah, amma ba'du. Perhatian Al-Quran terhadap tanda-tanda hari kiamat. Ketika kita membaca Al-Quran, memperhatikan kitabullah, maka kita akan menemukan banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan detik-detiknya, detik-detik terjadinya hari kiamat. Seringkali disertai dengan perubahan besar yang terjadi di dunia. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu detik-detik terjadinya suatu kejadian yang dahsyat itu, hari kiamat yang kita kenal. Maka di antara tanda-tandanya adalah seringnya terjadi kejadian-kejadian besar di dunia ini. Musibah yang terjadi di dunia ini. Banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan kejadian-kejadian yang mengguncang manusia dalam muka bumi ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan kejadian besar yang ada di tengah-tengah kita, Al-Quran mengatakan itu adalah sebagai tanda-tanda detik akan terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda peristiwa yang membicarakan dekatnya hari kiamat, maka ayat tersebut terkesan membicarakan secara sekilas. Meskipun demikian, dalam berbagai ayat masalah tanda-tanda hari kiamat ini sangat ditekankan, karena masalah pertanda dekatnya hari kiamat ini merupakan hal yang sangat agung dan perlu untuk mendapatkan perhatian. Nah, sekali lagi bahwa detik-detik terjadinya hari kiamat itu tanda-tandanya adalah banyaknya kejadian-kejadian besar di muka bumi ini. Kita bisa saksikan di sekeliling kita, di kehidupan kita, apa saja kejadian-kejadian yang sudah muncul ini. Al-Quran mengatakan amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Kedua ayat ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa manusia bertanya-tanya perihal hari kiamat dan kapankah hari kiamat itu terjadi. Dalam tema Al-Quran, masalah hari kiamat ini diredaksikan dengan An-Naba'ul Azim. Jadi Al-Quran berbicara tentang hari kiamat itu An-Naba'ul Azim, berita yang besar. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa pertanyaan manusia tentang An-Naba'ul Azim menyiratkan bahwa permulaan dari perkara yang besar tersebut tentunya juga besar. Nah, jadi karena hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat besar, tentu mukaddimahnya, tanda-tandanya akan terjadinya peristiwa yang besar itu didahului juga dengan peristiwa yang besar yang terjadi di dunia,
yang melanda umat manusia. Apakah itu bentuknya sebagai gempa bumi yang dahsyat yang melanda berbagai wilayah di seluruh dunia, atau kebakaran dahsyat yang terjadi di berbagai wilayah dan tempat di penjuru dunia. Intinya adalah karena hari kiamat itu perkara yang sangat besar, maka tanda-tandanya juga dimulai daripada hal-hal yang sangat besar. An-naba'ul azim, peristiwa yang sangat besar. Ayat di atas secara tersirat menunjukkan bahwa pengetahuan tentang datangnya hari akhir haruslah mendapatkan perhatian umat manusia, karena permulaan akan perkara yang besar itu merupakan rangkaian dari peristiwa hari kiamat itu sendiri. Jadi kita tidak boleh terlena dan kita harus memberikan perhatian penuh ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang besar itu. Maka perhatian kita haruslah kita rangkaikan dengan hari kiamat tersebut. Artinya ketika peristiwa yang besar itu terjadi di mana-mana, pikiran kita harus terkoneksi bahwasanya kejadian ini adalah tanda-tanda detik-detik terjadinya hari kiamat. Harus introspeksi diri, memperbaiki diri, dan segera mungkin untuk mengkaji bagaimana mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian yang besar itu. Kita jadikan bahan dalam menjalani kehidupan kita. Pengertian tersirat dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada suatu perkara agung yang tentangnya manusia selalu bertanya-tanya karena sangat pentingnya peristiwa ini. Sementara perkara yang ditanyakan oleh mereka itu sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Jadi yang tahu persis itu detiknya, kapan waktunya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meski demikian, manusia tidak dibutakan, kita tidak dibutakan secara keseluruhan dari peristiwa gaib tersebut. Tapi Allah juga tidak membiarkan kita nol pemahaman daripada peristiwa-peristiwa ini. Diberikan kepada kita ilmu pengetahuan bagaimana peristiwa yang dahsyat ini bisa kita ketahui dengan berbagai macam tanda-tandanya. Maka dari itu dikabarkanlah kepada kita tanda-tanda serta rangkaian peristiwa yang menghantarkan kita pada pengetahuan kapan terjadinya itu. Jelasnya jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa besar, maka permulaan dari peristiwa yang besar itu atau tanda-tandanya juga berupa hal yang sangat dahsyat. Sebab hanya dengan permulaan besar inilah peristiwa yang besar itu dapat diketahui. Nah, jadi kan karena ini adalah hal yang sangat dahsyat, tentu tanda-tandanya juga adalah hal yang sangat dahsyat. Al-Quran berbicara lagi tentang hari kiamat. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faidahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Ayat di atas mengisyaratkan pada dua perkara. Pertama adalah hari kiamat sebagai peristiwa yang maha dahsyat, sangat dekat masanya, dan ia akan datang secara tiba-tiba. Argumen yang pertama bahwa hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Dan hari kiamat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat dahsyat sekali dan datangnya secara tiba-tiba. Yang kedua, dari ayat tersebut argumennya adalah bahwa meskipun datang secara tiba-tiba, akan tetapi hari kiamat mempunyai pertanda bagi kedatangannya. Kita harus ingat bahwa meskipun itu tiba-tiba dahsyat, tetapi ada tanda-tandanya.
akan diberikan tanda-tandanya. Meskipun datang secara tiba-tiba, akan tetapi hari kiamat mempunyai pertanda bagi kedatangannya, dan tanda-tanda tersebut sudah mulai berlangsung. Adapun tanda-tanda ini sebagiannya dijelaskan oleh Al-Quran dan sisanya dijelaskan dalam As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, catatan bagi kita adalah bahwasanya tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat itu sudah mulai berlangsung. Pertama, tanda-tanda itu dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, sisanya dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, ayat tersebut diredaksikan dalam struktur pertanyaan. Ini mengisyaratkan bahwa pertanda datangnya hari kiamat harus diketahui dan perlu mendapat perhatian yang besar. Sebab jika seseorang mengetahui tanda-tandanya, tentu hal ini dapat menyelamatkannya dari keterkejutan pada saat peristiwa hari kiamat benar-benar terjadi. Nah, meskipun datangnya tiba-tiba, kita harus faham dan harus mengetahui tanda-tandanya agar tidak terkejut saat peristiwa yang besar itu muncul di hadapan kita. Allah mengatakan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Al-Quran memberikan beberapa tanda-tanda kepada kita agar bisa mempersiapkan diri agar tidak kaget dengan datangnya peristiwa yang besar ini. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat dengan disebutkannya salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbelahnya bulan pada periode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Selain itu, ayat ini juga mengorelasikan peristiwa terbelahnya bulan dengan dekatnya hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda yang lain lagi bagi tibanya hari kiamat dan terjadinya tanda-tanda tersebut secara beruntun, menunjukkan bahwa itu akan semakin dekat dengan hari kiamat. Ini amatlah jelas sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat tersebut. Maksud tujuannya hendaknya kita mengetahui tanda-tanda tersebut agar kita mempersiapkan diri dari dalam segala hal. Nih, ketika Al-Quran berbicara tentang hari kiamat itu, maka Al-Quran tidak hanya sekedar memberikan informasi terjadinya, tetapi juga diberikan tanda-tandanya kepada kita. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, maka peristiwa terjadinya bulan itu adalah sebagai sebuah tanda yang besar, yang dahsyat, yang besar akan peristiwa hari kiamat yang amat dahsyat itu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha faqul qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya, menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Anis sa'ati ayyana mursaha, bilakah terjadinya hari kiamat itu? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Hari kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk. La ya'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain,
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari kiamat atau hari hisab, hari perhitungan segala amalan mereka, sedangkan mereka dalam kelalaian lagi berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datangnya hari kiamat itu. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini seluruhnya menunjukkan bahwa hari kiamat adalah peristiwa gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Di samping masanya sudah amat dekat, manusia akan dibuat terkejut jika hari kiamat benar-benar terjadi, benar-benar tiba. Bahkan lebih jauh, sebagian ayat tersebut mengungkapkan bahwa peristiwa yang amat dahsyat itu tanda-tandanya sudah terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa ia sangatlah dekat. Secara global, ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat tersebut yang setiap saat akan mengejutkan semua manusia, kita semua. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bih qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Nabi Isa, sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Sebagian yang dinyatakan dalam pendapat yang rajih, yang unggul, mufassir memberikan penjelasan bahwa turunnya Isa pada akhir zaman nanti merupakan salah satu pertanda hari kiamat, masa kehancuran dunia dan dekatnya hari kiamat itu. Nah, ini beberapa perhatian ayat Al-Quran tentang kapan dan tanda-tanda terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat itu. Sekali lagi bahwa karena hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat dahsyat, yang amat luar biasa, maka tanda-tandanya juga akan dimulai daripada huru hara yang sangat dahsyat. Kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, kita bisa saksikan sekarang bagaimana kejadian-kejadian yang sangat dahsyat terjadi di sekeliling kita. Hilangnya hak asasi manusia, penindasan di mana-mana, hilangnya hak-hak dan kewajiban sesama kita, merajalelanya kejahatan-kejahatan, dibiarkannya maksiat-maksiat itu terjadi. Ini semua adalah huru hara yang besar menunjukkan terjadinya hari kiamat yang amat dahsyat tersebut. Semoga kita dihindarkan daripada perkara-perkara yang sia-sia, sehingga ketika terjadinya hari kiamat yang secara tiba-tiba itu, kita dijadikan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang mempersiapkan diri mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemudahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.